Buying clothes has never been easier. 80 billion items are manufactured every year. We're putting too much product out there, most of that product ending up in landfill. So-called fast fashion allows consumers to buy more, but they're wearing these garments less often and disposing of them at an unprecedented rate. Distribusi merupakan salah satu elemen penting dalam lingkup rantai pasok. Jika kita berbicara mengenai fast fashion, maka distribusi itu merupakan kunci penting bagi 3 perusahaan besar fast fashion yang akan kita bahas. Mengapa bisa dibilang penting? Karena distribusi sendiri itu merupakan penyaluran barang hasil produksi untuk dapat dijual ke pihak konsumen. Nah, oleh karena itu, setelah kami membahas tentang bagaimana proses produksi dari perusahaan fast fashion, maka selanjutnya kita akan membahas proses distribusi dari perusahaan yaitu Uniqlo, H&M, dan juga Zara. Sekarang kita akan membahas mengenai tahapan distribusi dari perusahaan Uniqlo. Nah, jadi di Uniqlo sendiri itu ada beberapa tahapan dalam proses distribusi mereka. Tahapan pertama itu yaitu warehouse, di mana dalam warehouse sendiri itu tuh produk yang telah diproduksi dari partner factories itu tuh diserahkan kepada pihak warehouse, di mana letak dari kedua tempat tersebut tuh tidak berjauhan, karena kita tahu sendiri bahwa partner factories Uniqlo sendiri itu tersebar di berbagai negara. Nah, lalu yang kedua itu adalah tahapan quality control. Dalam tahap ini, barang-barang yang ada di warehouse itu harus diuji melalui quality control, melalui dengan sampel inspection, di mana apabila barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas, maka tidak dapat masuk ke tahap distribusi ke retail. Karena apabila Uniqlo menjual barang-barang yang dapat mengecewakan pelanggan dari segi kualitas, maka hal tersebut dapat mengurangi rasa loyalitas pelanggan terhadap brand tersebut. Oke, selanjutnya adalah tahap distribution, yang dimana di dalam tahap distribution ini barang yang telah melalui sampel inspection didistribusikan kepada retail-retail yang membutuhkan barang, baik itu online store, Uniqlo Japan Store, dan juga Uniqlo International yang dari negara tujuan. Nah, proses menaruh produk di masing-masing retail disesuaikan dengan inventory control sesuai dengan jumlah yang diminta dari masing-masing retail. Dalam tahap ini juga divisi inventory control memberikan panduan untuk penurunan harga terhadap barang tertentu yang biasanya diberikan untuk barang-barang yang old season, sehingga barang-barang yang baru dapat masuk sesuai dengan stok yang diberikan. Strategi distribusi Uniqlo didukung oleh penekanannya pada kesederhanaan dan kualitas yang telah berkontribusi pada kesuksesannya sebagai pengecer fast fashion global. Kemampuan merek ini untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berbeda dan fokusnya pada menciptakan pengalaman omnichannel yang sejati telah lebih memperkuat posisinya dalam industri retail. Lalu juga strategi distribusi Uniqlo juga didukung oleh platform e-commerce yang menyumbang sebagian besar penjualan totalnya. Fokus merek ini pada kesederhanaan dan kualitas telah menjadikannya pilihan populer bagi konsumen yang mencari pakaian yang terjangkau dan bergaya. Secara keseluruhan, strategi distribusi Uniqlo adalah komponen kritis dari model bisnisnya, memungkinkan perusahaan untuk efektif memenuhi permintaan pelanggan dan mempertahankan keunggulan bersaing kuat di pasar global. Strategi distribusi H&M terintegrasi secara langsung dengan toko-toko mereka yang memungkinkan pengiriman produk setiap hari dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap respons pergeseran pasokan dan permintaan. H&M juga telah mengembangkan penjualan online untuk membuat produknya lebih mudah diakses. H&M mengalihkan produksi ke 700 pemasok independen melalui 16 kantor produksi lokal di Asia dan Eropa. Setelah barang masuk pusat distribusi, barang dagang kemudian diangkat melalui laut, kereta api, jalan, udara, dan mendistribusikannya secara lokal ke pusat distribusi di seluruh dunia. Proses distribusi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk H&M di berbagai lokasi serta memenuhi permintaan konsumen dengan efisien. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan di bidang ini, H&M menggunakan saluran distribusi langsung yang terintegrasi untuk memastikan bahwa toko-toko H&M menerima pengiriman baru setiap hari, serta memberikan perusahaan kendali lebih lanjut atas respon terhadap perubahan pasokan dan permintaan.
Perusahaan memperkirakan setiap toko menerima antara 500 sampai 1000 item baru setiap hari dengan total penjualan lebih dari 550 juta item setiap tahunnya di seluruh toko H&M di dunia. Jika sebuah tren fashion terbukti sangat populer di Indonesia namun tidak di Eropa, maka perusahaan akan mengalihkan inventaris produk tersebut dari toko-toko Eropa ke Indonesia untuk memenuhi permintaan di sini. H&M akan menggunakan saluran terpadunya dalam merotasi inventaris produk di suatu negara sesuai dengan permintaan di negara tersebut. Model distribusi ini akan memungkinkan H&M merespon perubahan segmen pasar yang terjadi di suatu negara. Dari kantor pusatnya di Stockholm, H&M memindahkan desain melalui produksi dan ke saluran penjualan retailnya dalam waktu 3 minggu hingga 6 bulan. Menurut Kapel tahun 2002, H&M terus-menerus mendefinisikan ulang strategi distribusinya sebagai respon terhadap perubahan kondisi pasar retail dan kondisi produksi di pusat manufakturnya di seluruh dunia. Adaptasi ini memastikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efisiensi aliran produksinya. Model ini mempunyai penerapan langsung di toko retail H&M di mana ia menjual produknya kepada konsumen. Menurut Kapel tahun 2002, pembeli korporat H&M di Swedia secara aktif mengelola inventarisnya, meneliti laporan penjualan terperinci berdasarkan negara, toko, dan yang paling penting jenis barang dagangan setiap hari. Pembeli menggunakan informasi ini untuk merelokasi produksi atau pengiriman sehingga mengurangi potensi masalah kelebihan stok. Laporan terperinci juga memungkinkan pembeli mempertahankan tingkat perputaran yang tinggi, menjaga pakaian di lantai penjual agar tetap mutakhir. Seperti industri lainnya, kesuksesan H&M yang berkelanjutan bergantung pada saluran distribusi yang efisien. H&M telah secara aktif memasukkan rantai pasokan dan saluran distribusi retail ke dalam strategi bisnisnya. Ketika perusahaan ini berekspansi lebih ke pasar internasional, saluran distribusi DK yang efisien akan menjadi komponen paling penting dalam keberhasilannya. Distribusi Zara melibatkan beberapa tahapan di berbagai pihak mulai dari manufaktur hingga sampai ke tangan konsumen. Berikut adalah beberapa tahapan dalam distribusi pakaian Zara. Setelah produksi selesai, pakaian Zara akan dikirimkan ke pusat distribusi utama Zara di Spanyol, yang mana pakaian disortir, diinspeksi, dan dilabeli berdasarkan destinasi dan kemudian dikirimkan langsung melalui truk ke gudang-gudang distribusi regional atau langsung ke toko-toko. Oleh karena itu, pusat distribusi ini mempunyai luas sekitar lebih dari 1 juta meter persegi yang dapat menampung sekitar 100 juta potong pakaian. Dari pusat distribusi utama, pakaian Zara akan langsung dikirimkan ke gudang distribusi regional yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang tersebut dikirimkan ke toko-toko di wilayah-wilayah yang memiliki toko Zara. Kemudian, pakaian dikirim dari gudang distribusi regional ke toko-toko Zara di seluruh dunia yang diperkirakan rata-rata pakaian Zara akan tiba di toko dalam waktu 48 jam setelah diproduksi. Sehingga saat proses pengiriman ini melibatkan pemakaian sistem logistik yang kompleks, efisien, dan canggih untuk memastikan bahwa setiap toko mempunyai stok yang cukup dan sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah pakaian Zara tiba di toko dan siap dijual kepada konsumen, Zara mengatur dan ditempatkan sesuai dengan strategi penataan dan pemasaran Zara dengan rapi dan menarik, sehingga toko Zara seringkali mempunyai sistem rotasi stok yang cepat, yang menandakan bahwa pakaian baru seringkali tiba untuk menggantikan produk yang kurang laku. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam mencari pakaian yang diinginkan. Oleh karena itu, Zara juga memakai teknologi informasi untuk memantau penjualan secara real-time dan merespon dengan cepat terhadap tren dan permintaan pelanggan yang berguna untuk membuat keputusan yang cepat terkait produksi, distribusi, dan penataan produk di toko, sehingga Zara terkenal dengan sistem manajemen persediaan yang efisiensi. Selain itu juga, Zara juga menerapkan sistem pelayanan pelanggan yang efisien dan fleksibel dengan menanggapi feedback para pelanggan dan memudahkan dalam proses pengembalian untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga perusahaan fast fashion tersebut ternyata sama-sama menggunakan distribution center, di mana barang yang sudah diproduksi dari pabrik akan dikumpulkan ke pusat distribusi dari masing-masing perusahaan. Di sisi lain, distribution center juga akan menerima permintaan konsumen dan kebutuhan stok barang dari masing-masing toko milik mereka di seluruh dunia. Sedangkan dari ketiga perusahaan tersebut, mereka memiliki perbedaan dalam fokus pendistribusian barang, di mana Zara berfokus pada pendistribusian produk baru dalam waktu yang singkat, H&M berfokus pada sistem distribusi global yang luas untuk menyebarkan produknya ke berbagai pasar di seluruh dunia, sedangkan Uniqlo lebih menekankan pada efisiensi pendistribusian produk berkualitas tinggi ke seluruh toko mereka di dunia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.